Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak sekalian? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dijauhkan segala penyakit COVID-19. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang pembelajaran fikih yang berjudul pengertian infak. Kalau kita lihat, kalau yang mempunyai buku fikihnya ya, ada di buku fikihnya ini halaman 18. Ya, judulnya itu adalah pengertian infak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian infak. Apa sih infak itu? Infak itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-infak. Kata al-infak itu masdar dari kata anfaqo yunfiku infak, dan juga anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Nah, di sini anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta ya untuk kepentingan sesuatu. Harta apa saja? Harta apa aja? Ya, ikhrajul mali toibi fitoati wal mubahati, yang artinya mengeluarkan harta yang toib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Jadi kita untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan dari segi harta yang baik. Contohnya kalau kita ingin berinfak, pasti kalian juga pernah berinfak ya anak-anak bapak. Pasti kalian juga pernah yang namanya berinfak. Kepada siapa? Walaupun kalian tidak mempunyai apa-apa ya, atau masih mempunyai, atau kalian masih kurang, pasti juga kalian pernah yang namanya berinfak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mampu. Dari segi apa? Dari segi hasil pendapatan kalian, maupun itu kecil atau seberapa, yang penting kalian itu berinfak karena siapa? Karena Allah, bukan karena orang lain. Ya, berinfak itu kita harus niat karena Allah, bukan karena orang lain. Ya, karena kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ya, kita adalah orang-orang yang beriman. Jadi kita ini dianjurkan untuk berinfak kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan harta atau pendapatan kalian. Harta contohnya ya, kalian ingin berinfak ya, kemana? Ke masjid biasanya, kalau tidak di musola ya. Nah, dengan apa? Boleh dengan uang atau boleh dengan barang. Ya, yang penting barangnya itu yang baik-baik ya, yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Kalau di masjid itu kan biasanya berinfak itu kita biasanya menyumbangkan dari sejadah ya, atau mimbar atau lain sebagainya. Boleh juga dengan segi uang ya. Walaupun segi uang berapa Pak? Berapa saja, yang penting kalian ikhlas dan niatnya itu karena Allah, bukan karena orang lain. Nah, kita lihat contohnya apa saja ya. Yang tadi Bapak bilang menginfakkan harta untuk pembangunan masjid. Nah, ya, menginfakkan harta untuk pembangunan masjid yang tadi Bapak bilang ya, kalian bisa mengasih sejadah ya, terus speaker masjid ya, apa saja, yang penting untuk pembangunan masjid. Terus juga menginfakkan untuk madrasah ya, apa saja Pak? Apa saja, yang penting baik-baik ya. Kayak misalnya papan tulis ya, boleh kalian menginfakkan papan tulis. Terus apalagi meja belajar,
lalu kursi belajar boleh, asalkan itu baik-baik, bukan yang buruk-buruk ya. Terus juga yang C, jalan untuk dakwah Islam. Contohnya apa? Contohnya ketika kita melihat seseorang, ya, ketika ada di jalan, pasti kalian juga pernah melihat orang yang suka minta-minta atau yang tidak mampu. Nah, di situ kalian juga bisa berinfak dengan orang fakir miskin atau yang tidak mampu. Ya, karena kenapa? Ya, kita sebagai orang yang beriman, ya, kita selalu diajarkan bahwasanya kita harus dianjurkan untuk berinfak. Ya, walaupun sedikit tetapi kita niat karena siapa? Karena Allah. Duit gua cuma 2.000, kalau gua infak nanti duit gua habis dong, terus nggak bisa jajan dong. Itu misalnya nggak boleh seperti itu. Walaupun tidak apa-apa, walaupun kalian cuma sekedar berinfak 2.000, itu pasti Allah akan menggantikan berlipat ganda. Ya, walaupun cuma 1.000 kalian berinfak, ya, tidak apa-apa, pasti Allah akan menggantikan berapa? Berlipat ganda. Ya, kali aja mudah-mudahan ketika kita berinfak walaupun cuma 1.000 atau 2.000, ya, pasti kita itu pasti akan digantikan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak banyak, pasti nanti juga pasti akan digantikan dengan Allah. Asalkan diri kita ini niat karena Allah, bukan niat karena orang lain, bukan niat karena orang tua kita atau pacar kita, tetapi karena Allah. Dan juga ketika kita berinfak, kita juga harus ikhlas. Ya, kita doakan semoga ketika kita berinfak kepada siapapun, ya, maupun itu di masjid, madrasah, daripada orang lain, kita juga harus berdoa semoga kenapa? Agar ketika kita berinfak, semoga semuanya itu bisa menjadi berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lihat lagi. Menginfakkan harta benda yang dicintai di jalan Allah tidaklah sia-sia. Nah, sekarang kita lihat yang seperti tadi Bapak bilang, walaupun kita walaupun kita hanya berinfak sedikit, itu pasti akan digantikan berlipat ganda kepada siapa? Kepada Allah. Karena kenapa? Karena kita ini sudah ikhlas karena niat lillahi ta'ala, karena Allah, ya. Itu juga tidak akan sia-sia. Bahkan kalau kita seperti itu, pasti Allah akan bangga kepada kita. Ya, bukan hanya Allah saja, orang tua pun kita juga pasti bangga kalau ngelihat anak-anak Bapak ini bisa berinfak kepada orang yang tidak mampu, ya, apalagi ke masjid, lalu di sekolahan. Itu lebih baik dan bagus. Nah, bahkan mendapatkan ganjaran lebih besar dari yang pernah dikeluarkannya. Nah, seperti tadi aku bilang, walaupun kita sedikit mengeluarkannya, itu pasti kita akan dapat gantikan, pasti dapat ganti yang lebih besar dari yang pernah dikeluarkannya. Ya, walaupun kita cuma 1.000, itu pasti ada gantinya. Ya, pasti besoknya akan lebih besar. Ya, kayak misalnya kita walaupun kita ngasih kepada orang fakir miskin atau yang tidak mampu, kita hanya ngasih 1.000, tetapi keesokannya itu pasti kita akan mendapatkan kayak 10.000, 100.000, ya, itu akan lebih besar. Itu dari mana datangnya? Dari Allah. Karena kenapa? Karena niat kita ini sudah baik, sudah bisa berinfak kepada orang lain. Nah, infak juga berfungsi sebagai kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Ya, tetapi ketika ada orang, ya, ketika ada orang yang ingin berinfak, ya,
tetapi hatinya ini masih kotor, ya, itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Setiap orang, setiap umat Islam itu juga harus berinfak walaupun hatinya kotor, tetapi dia mempunyai keinginan agar kenapa? Agar supaya hatinya itu bisa menjadi bersih dan juga Allah bisa bangga kepada kita, ya. Dan juga ingat ya, untuk anak-anak Bapak semuanya yang ada di rumah, ya, walaupun sedikit, ya, walaupun kita mempunyai sedikit lalu kita infakkan kepada orang lain, tidak apa-apa, kalian tidak usah takut. Karena kenapa? Karena Allah pasti akan membalas kebaikan kita, ya, asalkan diri kita ini ikhlas dan lillahi ta'ala atau karena Allah, ya. Terus juga yang harus kita ingat, harta itu hanya sebuah titipan dari Allah, ya. Semua harta yang kita miliki itu hanya titipan. Oh, rumah gua gede, mobil gua banyak, ya, duit gua triliun, ya. Walaupun duitnya triliun, mobilnya banyak, ya, rumahnya gede, itu ketika mati tidak akan dibawa ke alam kubur. Karena kenapa? Semua harta yang kita milikinya itu adalah sebuah titipan dari Allah. Jadi kalian semuanya, bagi anak Bapak semuanya, kita harus bersyukur. Walaupun kita ketika kita sudah mempunyai rumah, ya, rumah yang gede, mobil banyak semisalnya, ya, kita juga harus bersyukur dan jangan lupa kita berinfak kepada siapa? Bagi orang yang tidak mampu atau di masjid, ya, bahkan itu di madrasah, ya. Tidak apa-apa sedikit, tetapi kita ikhlas. Mudah-mudahan infak itu bisa menjadi berkah dan bisa juga menggantikan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat, ya. Jadi semua harta yang kita miliki itu hanya sebuah titipan. Jadi anak-anak Bapak, ketika kita mempunyai harta atau mempunyai penghasilan yang lebih, kita tidak boleh sombong. Karena kenapa? Karena Allah sangat benci kepada orang-orang yang sombong atau ria, ya. Jadi sekali lagi untuk anak Bapak semuanya yang ada di rumah, kita tidak boleh sombong, ya, walaupun kita mempunyai harta atau penghasilan yang lebih, kita tidak boleh ria juga. Karena kenapa? Ingat, semua harta yang kita miliki itu adalah sebuah titipan, ya. Nanti kalau kita ketika mati, apakah rumah kita yang gede ini bakalan dibawa ke dalam kubur? Tidak. Apakah ketika kita sudah di alam kubur, lalu mobil yang kita mempunyai 10 itu apakah dibawa juga ke dalam kubur? Tidak. Tetapi apa yang dibawa ke alam kubur? Amal yang soleh dan soleh, ya. Jadi ingat itu, ya. Lebih baik kita banyak-banyak beramal supaya Allah sayang sama kita, dan agar juga semua anak Bapak, ya, kalau seperti itu semoga bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Bapak jelaskan tentang pengertian infak. Lalu selanjutnya pertemuan besok pelajaran fikih kita akan membahas tentang hukum infak, ya. Jadi hari ini pembahasan materi fikih ini, pengertian infak, sampai sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.